Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfaditya dengan NIM 24 10 94 2024. Saya akan melakukan presentasi terkait mata kuliah pencemaran udara dan kebisingan. Sejarah pencemaran udara di antara tahun 1820 dan 1440, Britania Raya dan negara-negara Eropa lainnya bersama Amerika Serikat memulai transisi ke proses manufaktur baru yang dikenal sebagai revolusi industri. Terutama populasi juga berperan dengan rumah tangga pribadi berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan emisi domestik dan pembakaran batu bara untuk pemanas dan memasak. Eh, Eropa dan Amerika Utara adalah benua pertama yang mengalami pertumbuhan industri pesat sehingga menjadi benua yang paling terdampak emisi pada tahun 1970. Pada abad ke-20, kabut asap besar di London pada tahun 1952. Peristiwa ini menelan ribuan korban jiwa dan mendorong Inggris untuk mengeluarkan Undang-Undang Udara Bersih tahun 1956. Kemudian kabut asap Donora pada tahun 1948 di Amerika Serikat. Peristiwa serupa di Donora, Pennsylvania, juga mendorong upaya regulasi polusi udara. Kemudian selanjutnya pada abad ke-21, sisi kontemporer, pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan kebakaran hutan menjadi perhatian utama. Isu-isu seperti partikulat matter, PM2,5, ozon tingkat dasar, dan dampaknya terhadap kesehatan menjadi fokus penelitian dan kebijakan. Kemudian sumber, jenis, dan dampak dari pencemaran udara. Sumber pencemaran udara. Yang pertama itu ada kegiatan industri dan pabrik, emisi gas berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu dari proses industri dan pembakaran bahan bakar. Kemudian selanjutnya yaitu transportasi, asap kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus menjadi penyumbang utama pencemaran udara di perkotaan. Kemudian selanjutnya yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah rumah tangga dan limbah industri menghasilkan asap dan gas yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu sumber alamnya seperti letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, dan debu dari angin juga dapat menjadi sumber pencemaran udara. Kemudian selanjutnya itu ada jenis polutan udara. Yang pertama yaitu partikulat PM10 dan PM2,5 adalah partikel debu halus yang dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian selanjutnya yaitu gas karbon monoksida atau CO adalah gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Kemudian selanjutnya yaitu gas sulfur dioksida SO2 adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, penyebab utama hujan asam. Dan yang terakhir yaitu gas nitrogen dioksida NO2 adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Kemudian dampak polusi udara. Yang pertama itu gangguan pada mata. Udara yang buruk dan tidak sehat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada mata orang yang terpapar. Antara lain iritasi, sindrom mata kering, konjungtivitis, atau mata merah. Kemudian perdana hidung, peningkatan konsentrasi polutan PM2,5 dalam udara dapat memicu iritasi atau peradangan pada lapisan dalam hidung yang dikenal sebagai rinitis. Kemudian itu penyakit asma. Asma adalah peradangan paru-paru kronis yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan. Selanjutnya kanker paru-paru. Polusi udara yang mengandung zat-zat karsinogenik seperti karbon dioksida, CO2, partikel ozon, dan asap rokok jika terhirup dan terpapar secara terus-menerus dalam waktu yang lama dapat memicu timbulnya sel-sel kanker pada paru-paru. Kemudian, regulasi pencemaran udara di Indonesia. Beberapa peraturan terkait pengendalian
pencemaran udara di Indonesia, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 41 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 mengenai mengatur lebih lanjut mengenai baku mutu emisi udara. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 garis miring MEN LHK atau Setjen garis miring KUM titik 1 garis miring 3 garis miring 2018 tentang standar baku mutu kualitas udara yang menetapkan standar baku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemar udara. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.